dengan pengelolaan kinerja, karena nanti semua aktivitas kita yang tadi disampaikan oleh Pak Yadi dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian itu nanti akan terekam di dalam sebuah aplikasi pengelolaan kinerja di PMM. Nah, Ibu dan Bapak, saya merasa penting ini disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu nanti ketika Bapak dan Ibu mengisi, itu Bapak dan Ibu hanya punya kesempatan satu kali ya. Artinya ketika Bapak dan Ibu sudah membuat, mengajukan, itu sudah disetujui dan disepakati, maka Bapak dan Ibu itu disepakati yang akan kita lakukan. Jadi di sini kita harus betul-betul memahami secara aplikasi juga ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk aplikasinya Bapak dan Ibu, saya akan coba ajak Bapak dan Ibu di sesi ini adalah di tahapan membuat perencanaan SKP ya Bapak dan Ibu. Karena tahapannya kan ada 3, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian. Nah, di sesi ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu kita membuat SKP, kemudian nanti menyetujuinya oleh kepala sekolah, dan kemudian menyepakati SKP yang telah kita buat. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu izin saya nanti akan mendemokan bagaimana Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu tidak... Ibu tentu akan banyak menggunakan perangkat HP ataupun laptop ya, dan di dalamnya nanti kita akan masuk ke PMM. Kemudian yang keempat adalah jaringan internet. Nah, pastikan jaringan internetnya juga Bapak dan Ibu sudah ada di sekolah maupun di mana saja ya, pastikan itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya akan mencoba mengajak Bapak dan Ibu bagaimana mendemokan sedikit bagaimana membuat perencanaan di kinerja PMM. Oke, baik. Bapak dan Ibu sudah nampak ya? Nah, sudah Pak. Sudah nampak. Nah, Bapak dan Ibu ada tip bagi Bapak dan Ibu nanti ketika Bapak dan Ibu menggunakan satu laptop di sekolah. Kalau misalnya di sekolahnya punya Chromebook itu sangat bagus ya. Nanti Chromebooknya bisa dibagi-bagi ke teman-teman guru, dipegang oleh satu-satu, itu mudah supaya nanti Bapak dan Ibu tidak bolak-balik untuk login akun ya. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu kalau bisa itu karena kita akan banyak berhubungan dengan aplikasi nanti ke depan. Nah, Bapak dan Ibu bisa disematkan nanti di Chrome-nya, disematkan dulu. Jadi kita tidak usah login beberapa kali lagi. Itu yang pertama. Nah, Ibu dan Bapak, ini tampilannya ya di PMM. Bapak dan Ibu juga sudah biasa mungkin mengakses. Nah, di sini ada. Kalau dulu kita lebih banyak mengakses di pelatihan mandiri, kemudian di asesmen, di CP, di perangkat ajar ya Bapak dan Ibu, kemudian di komunitas belajar. Nah, di sini Bapak dan Ibu ini ada fitur terbaru terkait dengan pengelolaan kinerja. Bapak dan Ibu kita coba buka. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah tampilan ketika Bapak dan Ibu masuk ke aplikasi pengelolaan kinerja sebagai tenaga pendidik ya Ibu dan Bapak. Jadi nanti untuk kepala sekolah nanti saya coba demokan juga bagaimana untuk kepala sekolah. Nah, ini adalah untuk pendidik ya Bapak dan Ibu. Nah, Ibu dan Bapak tadi juga sudah sampaikan ini alur pengelolaan kinerja. Jadi kita posisinya ada di sini dan nanti endingnya ada di bulan Juni Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu hari ini sudah membuat SKP, bukan berarti tuntas dan selesai. Ada tahapan yang saya kira nanti akan lebih banyak lagi ya Ibu dan Bapak ya, akan lebih banyak lagi. Nah, oke, kita akan fokus di perencanaan dulu Ibu dan Bapak. Kita lihat di sini ada lanjut ke rencana kinerja. Nah, Ibu dan Bapak di perencanaan kinerja, Ibu dan Bapak nanti akan dibawa untuk mengisi 4 item ini ya. Praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku, dan di akhir nanti ada rangkuman. Jadi ini ada tahapannya, Bapak dan Ibu. Tahapan-tahapan ini harus kita selesaikan, kita tuntaskan ya. Nah, di praktik pembelajaran seperti tadi disampaikan oleh Pak Yadi secara konten, Ibu dan Bapak di sini diminta untuk memilih satu indikator ya. Nah, indikatornya yang mana ya Bapak dan Ibu? Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah login, tentu ada rapot mutu. Nanti ini akan sinkron dengan rapot mutu satuan pendidikan. Jadi nanti di masing-masing dimensi ini ada yang kuning, merah, hijau ya Bapak dan Ibu. Nah, yang dipilih seperti tadi disampaikan adalah yang merah. Nah, bagaimana kalau misalnya sekolahnya belum punya rapot mutu? Rapot mutu artinya di sekolah itu sekolah baru misalnya. Nah, itu kan masih kosong ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih mana saja indikator yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu.
tetapi tetap dikonsultasikan dengan kepala sekolahnya ya Bapak dan Ibu. Silakan didialogkan. Di sini saya coba untuk memilih tentang manajemen kelas, dimensi manajemen kelas, ada penerapan disiplin positif. Bapak dan Ibu, kalau kita sudah pilih, mantap di sini. Ya, baca-baca dulu, kita dialog dulu ya. Oke, kita mantap di sini. Kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Mantapkan dulu ya Ibu dan Bapak, karena ketika Bapak dan Ibu nanti selesai, SKP ini menjadi target capaian yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu selama 1 semester itu. Berikutnya Ibu dan Bapak, kita masuk ke tahapan kedua di perencanaan kinerja, yaitu pengembangan kompetensi. Ibu dan Bapak, di sini Bapak dan Ibu diminta untuk memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk Bapak dan Ibu dan satuan pendidikan. Jadi, Bapak dan Ibu bebas nih di sini untuk memilih jenis pengembangan kompetensi, tapi lihat dulu apakah itu sesuai dengan kebutuhan saya dan kebutuhan satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi di sinilah Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan. Nah, idealnya Bapak dan Ibu adalah sudah mengisi refleksi kompetensi. Untuk kebutuhan diri Bapak dan Ibu akan tahu setelah mengisi refleksi kompetensi, Ibu dan Bapak tahu, oh pengembangan kompetensi inilah yang saya butuhkan. Kemudian pengembangan kompetensi apa lagi yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, yang tadi itu di raport mutu pendidikan Bapak dan Ibu ya, raport satuan pendidikan. Poinnya seperti tadi sampaikan, kita diminta untuk mengisi poin 32 poin ya Bapak dan Ibu. Jika kurang mohon diskusikan dengan atasan, jika lebih juga itu semakin baik ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau melebihkan 38, 40 itu lebih baik. Tapi yang paling penting adalah diskusi dengan atasan Bapak dan Ibu. Pilih rencana hasil kerja yang memiliki poin berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Lihat keterlibatan Bapak dan Ibu. Jadi jangan semuanya sebagai peserta semuanya ya. Jadi keterlibatannya yang berbeda. Oh kadang saya jadi penelaah, kadang jadi peserta, kadang menjadi fasilitator, kadang juga menjadi kontributor Bapak dan Ibu. Jadi tidak semuanya menjadi peserta. Jadi pilih yang poin berbeda. Dan lihat dampaknya apa untuk proses pembelajaran nanti di kelas. Nah, Ibu dan Bapak saya akan contohkan di rencana pengembangan ini Bapak dan Ibu kalau kita perhatikan ini poin paling kecil ada 4, yang paling tinggi adalah 128. Poin 4 ini kalau kita perhatikan adalah semuanya sebagai partisipan, sebagai peserta ya Bapak dan Ibu. Kalau ada poin yang 6, 8, 12 itu di dalamnya ada sebagai kontributor, penelaah, penyusun laporan dan lainnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada yang poin paling tinggi adalah PGP. Ya, PGP. Jadi teman-teman PGP angkatan sekarang yang masih berjalan nggak bisa mengambil poin ini, yang sudah nggak bisa Bapak dan Ibu. Oke, kita coba Bapak dan Ibu, saya pilih sembarang saja. Nanti Bapak dan Ibu. Oke, nah Ibu dan Bapak di sini ini total poinnya kita diminta 32. Kalau kita tambahkan ini menjadi 2 kegiatan boleh Bapak dan Ibu. Pilihannya di sini bisa sampai 6 kegiatan sebetulnya. Kalau kita 6 kan 24 Bapak dan Ibu ya. Artinya kita butuh satu lagi rencana hasil kerja yang poin 4 lainnya Bapak dan Ibu. 1 sudah 28, ini misalnya 2. Nah, ini sudah 32. Artinya Bapak dan Ibu ini sudah menunjukkan bahwa RHK yang Bapak Ibu pilih itu berbeda berdasarkan tingkat keterlibatannya. Ya. Meskipun hanya 2. Tapi sebaiknya lebih beragam lagi Bapak dan Ibu ya, karena ini kan kebanyakan 6 nih gitu ya. Nah, boleh. Oke, ini terlalu banyak, misalnya Bapak dan Ibu bisa diganti menjadi 3, kita pilih lagi RHK yang lainnya. Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca-baca 18 pilihan rencana hasil kerja yang bisa kita lakukan di pengembangan kompetensi. Oke, sudah tercapai belum? Nah, saya tambahkan lagi 2 kegiatan. Oke, Bapak dan Ibu, ini pas 32 ya, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana RHK ini dicapai, bukti dukungnya, dan teknisnya nanti kita bisa berdiskusi lanjut ya. Oke, nah, kalau Bapak Ibu sudah 32 dan sudah yakin mantap dengan ini, sudah dialog, maka Bapak dan Ibu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah terkait dengan tugas tambahan. Ini adalah opsional Bapak dan Ibu, opsional ya. Pilih sesuai dengan surat keputusan yang diberikan oleh atasan pada jenjang satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki tugas tambahan di sekolah, contohnya adalah sebagai pembina ekstrakurikuler misalnya. Nah, ini di sini ada pilihannya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian sebagai apa di sini? Wakil kepala sekolah misalnya. Nah, itu adalah tugas tambahan Bapak dan Ibu ya. Kalau mau dimasukkan, silakan dimasukkan, dan itu bukan kalau dimasukkan, ini harus dimasukkan sesuai dengan tugas tambahan Bapak dan Ibu di satuan pendidikan. Oke, Bapak dan Ibu di sini lanjut ke perilaku kerja. Mudah sekali ya Bapak dan Ibu. Semuanya sudah disediakan. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak begitu sulit ya. Tinggal kita menyesuaikan saja. Nah, Ibu dan Bapak lanjut ke perilaku kerja. Di perilaku kerja ini Bapak dan Ibu akan diajak untuk mengisi indikator perilaku dari berakhlak ya. Berakhlak. Jadi aspek-aspeknya berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, di sini
Ibu dan Bapak silakan pilih satu indikator. Pilih satu indikator yang nanti indikator ini akan menjadi perilaku Bapak dan Ibu kuatkan selama di semester berjalan ini. Contoh Bapak dan Ibu di sini ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk memenuhinya. Nah, ketika Bapak dan Ibu memilih indikator ini, maka perwujudan perilakunya juga pastikan apa yang menjadi fokus perwujudan perilaku Bapak dan Ibu. Nah, kita pilih di sini ya. Oke, pilih juga. Kemudian ini juga sama, Ibu dan Bapak silakan ada 3 indikator. Pilih, kemudian perwujudan perilakunya juga dibaca-baca dulu dan dipahami dulu dari setiap indikator dan perwujudan perilaku tersebut ya. Oke, Bapak dan Ibu. Saya isikan semuanya sampai 7. Sembarang saja. Adaptif. Dan aspek yang ketujuh kolaboratif Bapak dan Ibu, kemudian perwujudan perilakunya. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, ini sudah isi lengkap terkait dengan perilaku kerja dan perwujudan perilaku Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu pastikan dipahami dan dibaca dulu setiap indikator perilaku yang difokuskan di tahun ini nanti ya Bapak dan Ibu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu betul-betul berusaha untuk menonjolkan perilaku ini di dalam proses di satuan pendidikan selama 1 semester ini. Oke, kalau kita sudah rasa cukup Bapak dan Ibu, kita lanjut ke rangkuman. Oke, nah ini Bapak dan Ibu. Nah, rangkuman tadi ini adalah yang utama. Ini indikator yang pertama itu tadi Bapak dan Ibu. Kita minta kan ada 8 ya. Nah, di sini. Ini adalah terkait dengan praktik pembelajaran. Nah, nanti adalah bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Nanti Bapak dan Ibu akan diobservasi terkait dengan meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Kenapa? Karena Ibu dan Bapak memilih indikator ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan mengisi persiapan, mengisi formulir diskusi tindak lanjut, mengisi formulir refleksi tindak lanjut, dan semuanya ini adalah terekam dalam aplikasi pengelolaan kinerja. Jadi, justru nanti setelah SKP ini selesai, Bapak dan Ibu di Februari sampai Juni itu nanti Bapak dan Ibu juga tetap akan berhubungan dengan aplikasi pengelolaan kinerja di PMM ini. Ya, Bapak dan Ibu. Kita nikmati aja ya Bapak dan Ibu. Tidak ada yang susah kok, gampang kayaknya, gampang. Nggak lama ini paling teman-teman juga kemarin berdiskusi nggak lama, cuma 15 menit kita selesai tuntas ini. Tapi yang lamanya nanti di pelaksanaan Ibu dan Bapak. Kemudian ini adalah yang kedua, itu tadi di pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu. Nah, ini tidak terlihat ya, bukti dukungnya sertifikat. Ada 3 kegiatan, kita di sini sebagai partisipan, kalau tidak salah ya memilihnya. Nah, kemudian ini juga Bapak dan Ibu, kita kelihatan kan bukti dukungnya ada. Oke, kita baca dulu sampai terakhir. Kemudian dokumen KOSP, Bapak dan Ibu nanti kita juga akan diminta untuk itu. Kemudian lanjut, kemudian rangkuman kehadiran. Nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengupload dokumen KOSP, juga kemudian rangkuman kehadiran. Kalau itu umum ya, semuanya nanti akan diminta Bapak dan Ibu. Oke, kemudian ke hasil kerja tambahan, kita pastikan dulu. Kemudian aspek perilaku kerja. Oke, baik. Kalau sudah begini, bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu boleh mengubahnya? Boleh. Kalau belum yakin, tapi tolong Bapak dan Ibu jangan menunggu tanggal 28, 29. Nanti Bapak Ibu lupa ketika aplikasinya ditutup, kita nggak bisa bikin SKP. Ya, jadi mumpung sekarang masih ada kesempatan dibuka, ayo kita cepet-cepet, ayo kita diskusi dengan teman-teman, dengan guru, kepala sekolah, apa yang bisa kita lakukan sehingga nanti kinerja Bapak dan Ibu di satuan pendidikan bisa terfasilitasi bersama. Oke, kalau sudah oke, semuanya sudah yakin, kita ajukan Bapak dan Ibu ya. Saya coba ajukan. Kalau belum yakin, sebetulnya ada fitur draft nanti di perilaku kinerja itu ya, Bapak dan Ibu. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu. Atau simpan draft jika diperlukan. Oke. Mau simpan draft? Mau ajukan. Saya coba diajukan Ibu dan Bapak ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu prosesnya sudah masuk diajukan, Bapak dan Ibu tidak bisa mengeditnya. Ya, kecuali nanti ada penyesuaian dari kepala sekolah. Oh, ada yang salah nih, ada yang salah ini. Nah, cepat temui kepala sekolah, Pak, sebelum disetujui tolong di praktik pembelajaran saya ini kurang tepat, di pengembangan kompetensinya kurang tepat, didiskusikan. Nah, oke, nah makanya di sini Bapak dan Ibu diminta untuk diskusi, kemudian persetujuan, lanjut ke kesepakatan. Kembali ke beranda. Oke, selesai Ibu dan Bapak. Untuk SKP, cukup kan 10 menit, 15 menit selesai Ibu dan Bapak. Yang namanya adalah nanti Bapak Ibu mempertimbangkan poin-poin apa yang akan kita ambil menjadi rencana kinerja di semester ini. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, selesai Bapak dan Ibu, tampilannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal menunggu persetujuan. Nah, tunggu aja persetujuan dari kepala sekolah. Ya. Nah,
Kalau sudah begini, Bapak dan Ibu silakan pantau dengan kepala sekolahnya sudah sampai di mana SKP Bapak dan Ibu. Jangan sampai menunggu deadline ya sampai 29 atau 30 nanti ditutup Bapak dan Ibu terlambat tidak membuat SKP. Ya, oke. Nah, kemudian Ibu dan Bapak kita lihat di fitur kepala sekolahnya. Saya ajak Bapak dan Ibu masuk ke fitur kepala sekolahnya. Berikutnya adalah ke fitur kepala sekolahnya. Ini di fitur kepala sekolahnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini disematkan di sini. Jadi Merdeka Belajarnya disematkan supaya kita mudah tidak login ya. Kita buka. Tampilannya sama Bapak dan Ibu dengan guru di sekolah. Cuma berbeda akunnya saja nanti. Nah, kita masuk ke kepala sekolah Bapak dan Ibu. Nah, Ibu dan Bapak. Nah, ini fitur untuk kepala sekolah. Nanti kepala sekolah ini udah ada 50 ini guru yang sudah masuk mengajukan perencanaan. Artinya tugas kepala sekolah ada 50 guru yang harus disetujui Bapak dan Ibu ya, Bapak kepala sekolah. Ya. Nah, tidak bisa melakukan penilaian kalau ini belum menyetujui perencanaan yang diajukan oleh teman-teman guru. Oke, kita cek Bapak dan Ibu ya. Nah, kepala sekolah mengecek tadi yang 36 KSP. Nah, yang ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang tadi diajukan itu kelihatan nih. Perlu dicek. Nah, oke, ini. Kita cek sama-sama Ibu dan Bapak, kita cek. Nah, kita lihat ajuannya. Oh, ajuannya hasil yang pertama adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, karena guru ini tidak diskusi dengan kepala sekolah ya, gurunya. Jadi kepala sekolahnya kurang begitu cocok misalnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kepala sekolah bisa menyesuaikan. Nah, diganti oleh kepala sekolah. Jadi atau juga karena memang teman-teman guru ini terlalu cepat gitu ya, karena aktif sekali langsung mengajukan, tidak sempat dibaca dulu gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu di sini adalah waktunya untuk mengoreksi apa yang menjadi target capaian Bapak dan Ibu. Nah, ini ada penyesuaian Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian di sini, wah ini terlalu banyak misalnya. Diganti jadi 1, masa semuanya jadi peserta. Oke, 2 saja gitu ya. Ini juga ada penyesuaian targetnya. Kemudian di sini, nah di sini 2 juga. Kemudian, nah di sini ditambahkan peran penelahnya biar agak banyak. Bapak dan Ibu. Jadi kepala sekolah memilih hak kewenangan untuk menyesuaikan ajuan dari teman-teman guru yang ada di sekolahnya. Oke, semuanya sudah. Saya pastikan poin 32-nya itu bisa dicapai ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut cek ke hasil kerja tambahan. Kerja tambahannya, oh ya betul, guru ini nanti akan ditugaskan tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Mungkin nggak ada tambahan lain, boleh Bapak kepala sekolah nanti menambahkan nanti di sini sama seperti tadi. Lanjut ke perilaku kerja. Nah, ini Bapak dan Ibu, oke. Setelah diperiksa oleh kepala sekolah, oke, semuanya kita setuju. Persetujuan, artinya kita setujui Bapak dan Ibu. Ibu kepala sekolah kita setujui. Oke, kita setujui. Setujui perencanaan kinerja untuk guru 36 ini ya, guru 36, namanya 36 Bapak dan Ibu. Oke, disetujui Bapak dan Ibu. Jadi yang 36 itu sudah disetujui. Nah, kita lihat di fitur gurunya ada yang berubah nggak Bapak dan Ibu? Nah, jangan begitu sudah disetujui. Kemudian itunya udah ada di kepala sekolah, biarin yang penting udah. Enggak juga ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu cek lagi di aplikasi login dengan dengan akun Bapak dan Ibu. Kita cek di sini. Coba tampilannya gimana nih? Coba saya mau refresh dulu nih. Oke, Bapak dan Ibu tuh tampilannya beda loh Bapak dan Ibu. Kalau tadi prosesnya diajukan, sekarang prosesnya sepakati. Bisa nggak kita protes lagi kepada kepala sekolah? Nggak bisa Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah di sini, Bapak dan Ibu wajib menyepakati. Saya nggak cocok, nggak bisa. Udah disesuaikan dan sudah masuk di sini. Mau tidak mau Bapak dan Ibu kita salaman. Udah sepakat ya. Kita sepakati. Oke. Nah, inilah nanti yang menjadi target Bapak dan Ibu di pelaksanaan kinerja selama 1 semester yang akan kita laksanakan. Oke, selesai Bapak dan Ibu sampai di sini, sampai disepakati. Bagaimana kalau kita lupa tidak menyepakati? Nah, Bapak dan Ibu, kita tidak masuk. Sepertinya nanti per 1 Februari itu otomatis mau tidak mau disepakati Bapak dan Ibu. Karena memang itu adalah ketentuan dari atasan ya yang harus dilaksanakan.